sore semuanya. Saya Cindy Panir, saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Musik Universitas Widya Mandira Kupang. Pada hari ini saya bersama Bapak Pit selaku narasumber saya pada hari ini. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Pit berkaitan dengan musik. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Pit, bagaimana kabar Bapak Pit hari ini? Baiklah. Oke, jadi langsung pada poin pertamanya ya. Pertanyaannya, sejauh ini apa yang Bapak harapkan terhadap pengalaman Bapak selama bermusik? Mungkin ke depannya itu apa harapan Bapak dalam dunia musik? Harapan saya supaya kamu mahasiswa berkembang dalam musik, Ya. terutama dalam praktek musik. Ya. Karena apa gunanya kamu berteori banyak, di kuliah tapi praktek jalan, harus bisa. Kamu harus bisa praktek, teori dan praktek harus sejalan. Ya. Baik Bapak. Lalu yang kedua yang ingin saya tanyakan, apa yang Bapak sukai atau yang Bapak indah dalam musik atau sebuah karya musik? Yang indah dalam musik, Iya. ya, keindahan itu sendiri kan? Iya. Itu kan keindahan. Iya. Ya. Lalu yang ketiga, apa kriteria yang diperlukan untuk menilai sebuah karya secara estetis? Menilai sebuah karya secara estetis, Ya, udah punya kriteria Bapak. Ya. Kriterianya ya orang harus bisa mampu memainkan keindahan itu sendiri. Ya. Kalau main Ya. seperti main lagu harus bisa menguasai tekniknya dan teknik, terutama teknik dulu. Ya. Karena keindahan itu estetika itu kan mengandaikan orang harus tekniknya mahir, Ya. terampil teknik, pasti dia punya hasil musiknya atau karya musiknya menjadi indah karena sudah melampaui tingkat tekniknya. Ya. Kalau teknik dikuasai maka keindahan akan terbentuk dengan sendirinya. Ya. Lalu yang selanjutnya, apakah ada yang Bapak sukai atau tidak terlalu sukai dalam dunia musik atau dalam suatu karya musik? Jelas saya suka itu yang bisa menghasilkan keindahan. Yang saya tidak suka itu kalau orang main sembrono saja. Mana salah-salah. Oke, baik. Lalu selanjutnya, dapatkah Bapak bisa menjelaskan apa yang musik lakukan terhadap tingkat emosional? Mungkin dalam suatu musik itu bisa mempengaruhi perasaan atau emosional masing-masing orang. Ya, karena musik itu kan rasa ya. Iya. Jadi yang saya utamakan itu orang harus bisa memainkan musik menurut yang dia rasakan. Jadi mengekspresikan musik sesuai dengan rasa. Ya. Selanjutnya, apa yang sebenarnya dimaksud dengan memahami dalam konteks itu? Maksudnya maksud dari kata memahami dalam musik? Memahami berarti dia mengerti apa yang dia kerjakan. Pemahaman itu pertama dia mengerti tentang secara teori apa itu musik, dan kemudian bisa melaksanakan sesuai dengan pemahamannya itu sendiri. Ya. Lalu apakah Bapak bisa menggambarkan apa yang Bapak alami secara fisik saat mendengarkan musik? Mungkin kan ada yang orang dengar musik itu secara refleks, dia kalau dengar lagu yang senang dia bisa goyang atau lain. Kan kalau Bapak saat mendengarkan musik itu reaksi secara fisiknya itu yang Bapak rasakan bagaimana? Saya kan orang nyanyi salah, saya punya perut ini sakit. Oh. Ya, itu berarti orang nyanyi salah. Oh, kalau orang nyanyi salah Secara fisik saya menderita sekali karena kalau nyanyi salah, misalnya orang nyanyi umumnya di STN saya mengalami kalau orang mau nyanyi misalnya akordnya akord mayor, dia menyanyikan akord minor atau tidak bisa menyanyikan akord minor, dia kena misalnya la do mi, misalnya la do mi itu kan itu minor toh, tapi orang menyanyikan la di mi itu menjadi mayor, atau terbaliknya orang harus menyanyikan mayor menyanyikan minor. Seperti kamu biasa menyanyikan lagu mahal gitu, himne itu, kan ada banyak lagu minor,
Iya. Tapi kami ti si menjadi sa. Iya. Sa itu minor kan, kamu nyanyi si berarti mayor. Iya. Itu yang bapak saya suka, kamu banyak nyanyi salah tuh minor, bapak punya tiap kali bisu berarti bapak berarti kamu nyanyi salah minor Iya. di minor. Iya. Lalu itu kan kalau yang Bapak rasakan secara fisik, kalau Bapak merasa itu tidak tidak sesuai dengan Bapak mau tuh. Kalau misalnya kayak lagu itu bagus, enak didengar di telinga, mungkin ada reaksi fisik yang lain, mungkin kayak mungkin Bapak senang dengan geleng-geleng kepala begitu. Jelas kalau saya kan tidak suka orang lihat saya tidak suka ya. Saya diam saja. Oh, diam. Saya biasanya diam saja, tapi dalam hati saya rasa wah ini orang ini. Makanya saya selalu pesan kepada seperti waktu Pak Tanis jadi di konduktor, saya bilang Pak Tanis laki betul itu lagu himne itu laki betul. Yeah. Pak bisa di piano tuh memainkan piano. Yeah. Dan mereka harus tiru yang benar. Yeah. Dan Pak Tanis biasa tiru benar Pak Tanis. Oh, yeah. Tapi akhir-akhir ini kenapa banyak salah di minor, di himne itu. Yeah. Ternyata orang pelatihnya tidak mendeteksi dengan latihan memainkan di piano dulu untuk paduan suara misalnya tenor atau apa itu yang menyanyikan tersnya itu. Ya, kalau nyanyi salah itu akan minornya tidak nyata. Itu saja beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Pit yang sudah membantu saya menjawab pertanyaan ini. Semoga kedepannya bisa bertemu lagi kalau ada yang ingin saya tanyakan. Baik, terima kasih Bapak.